Halo semuanya, hari ini kita akan review dan unboxing charger dari X-Star VX4. Buat kalian yang sering menggunakan baterai lithium, baterai NiMH, mungkin sudah tidak asing ya dengan merek ini. Biasanya digunakan untuk senter, untuk Tamiya, untuk flash kamera. Nah, ini adalah produk terbaru dari X-Star, yaitu X-Star VX4. Salah satu keunikan dari charger ini, dia bisa ngecas 1,5 volt baterai lithium ion, dan ini merupakan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh charger lainnya. Selain itu, baterai ini juga memiliki beberapa fitur lainnya, yaitu bisa cas 3 ampere, mix charging, low voltage battery recovery, ada intelligent charge, dan ada stop otomatis ketika baterai penuh, dan ada double protection untuk melindungi baterai Anda agar tidak cepat rusak. Di box bagian belakang kalian bisa lihat spesifikasi lengkap dari X-Star VX4. Di sini saya tidak akan membaca semua, kalian bisa stop video ini agar bisa melihat secara detail apa saja spesifikasi dari X-Star VX4. Di sini juga ada keterangan ya bahwa charger ini bisa ngecas 3 ampere untuk satu baterai, 2 ampere untuk 2 baterai, 1 ampere untuk 4 baterai, dan terendahnya hingga 0,25 ampere untuk 4 baterai. Untuk mengetahui lebih detail, lebih lengkap apa saja fitur yang ada di X-Star VX4, langsung aja kita unboxing barangnya. Oke, ini dia barangnya. Setiap pembelian kalian akan disertakan tas pouch bag berupa kulit sintetis ya, bahannya cukup rapi dan unik ya, karena biasanya kan pembelian charger tidak disertakan tasnya ya, tapi X-Star ini dia sudah dapat tasnya, dan ini merupakan suatu kelebihan juga ya dari charger ini. Dalam tasnya kita bisa lihat ini ada buku manual seperti produk-produk elektronik pada umumnya, satu buku manual, dan ada kabel casnya. Di sini kita dapat Type C to Type C, jadi tidak ada kepala chargernya ya. Dan ini dia produknya X-Star VX4. Bahannya bagus, build quality-nya bagus, cukup ringan, dan samping kiri kanan ada sirkulasi udara, pegasnya juga tidak terlalu berat, cukup rapi pengerjaannya, dan di bagian belakang juga terlihat sirkulasi udara ya, jadi tidak perlu khawatir untuk overheat nantinya. Di sini ada 3 tombol ya, nggak neko-neko, cukup simple dan minimalis. Nanti kita akan bahas apa saja fungsi yang ada di 3 tombol tersebut. Langsung aja kita coba pasang kabelnya, Type C to Type C, dan kepala charger saya pakai merek Ugreen 65 watt. Kalian bisa pakai kabel kepala chargernya dari HP juga nggak apa-apa ya, asalkan support fast charging. Oke, ini sudah nyala ya chargernya. Kita akan cek apa saja fitur yang ada di X-Star VX4. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tombol ini. Di sini ada mode tombol C atau V, tombol mode, dan tombol MWH. Dan jika modenya ditekan lama akan berubah ke mode grade, yaitu untuk mengetahui kapasitas baterai. Nah, ini tekan lama lagi untuk kembali ke mode cas. Selanjutnya di sini ada mode C atau V. Jika ditekan lama dia akan berubah ke mode baterai life PO4. Jadi untuk mengganti modenya ya. Sini saya akan mencoba memasukkan baterai, 2 baterai 18650. Ini yang warna ungu bawaan dari lampu senter. Dan 2 baterai lagi saya akan cek menggunakan baterai 18650 dari merek Ragi Panda.
Oke, bisa kita lihat ya di sini di layar charger X-Star VX4 otomatis sudah bisa mendeteksi baterai yang dimasukkan ini adalah baterai lithium ion 3,6 volt. Ya, 2 slot sudah penuh karena sudah saya cas tadi pagi ya. Jika tombol C atau V ini ditekan biasa ya, dia mengubah currentnya 1000 mA, 500 mA, dan terendahnya 250 mA. Ini untuk 4 baterai ya. Jadi untuk 4 baterai itu maksimalnya bisa dicas hingga 1000 mA. Kita coba untuk melepas 2 baterai ya. Harusnya jika hanya 2 baterai yang dicas, di keterangan boxnya tadi dia bisa 2000 mA. Oke, kita rubah dulu apakah bisa 2000 mA. Ya, di sini bisa ya. Jadi maksimalnya jika 2 baterai dia bisa 2000 mA. Oke, sekarang kita coba untuk cas 1 baterai. Harusnya di boxnya tadi bisa sampai 3000 mA atau 3 ampere. Ya, di sini bisa ya 3000 mA, tapi ternyata baterainya tidak support untuk 3000 mA. Jadi charger ini punya proteksi perlindungan khusus untuk mengetahui bahwa charger ini memang tidak bisa dipaksakan hingga 3000 mA atau 3 ampere. Jadi itu merupakan suatu kelebihannya ya untuk menjaga agar kualitas baterai itu tetap terjaga. Walaupun chargernya bisa sampai 3000 mA, tapi dia bisa otomatis memberi proteksi. Untuk tombol mode, jika ditekan dia akan merubah layar menjadi menunjukkan mAh yang masuk berapa atau menunjukkan berapa current yang masuk. Jadi ini ada 2 fungsi. Dan untuk tombol MWH ini dia untuk melihat nantinya baterai NiMH atau baterai 1,5 volt ya, berapa MWH. Dan jika ditekan lama dia akan mematikan layar dari X-Star VX4. Jadi meredupkan cahayanya saja. Untuk tombol mode jika ditekan lama dia akan berubah mode cas menjadi mode grade. Mode grade tadi untuk melihat kapasitas baterai. Dan C atau V jika ditekan lama dia akan merubah menjadi mode baterai LiFePO4. Selanjutnya kita akan coba menggunakan baterai NiMH ya. Di sini saya menggunakan merek Fujitsu warna pink. Charger ini sudah bisa otomatis mendeteksi bahwa baterai ini adalah jenis NiMH. Dan ini sudah menunjukkan currentnya 150 mA ya. Karena khusus untuk baterai NiMH, charger ini punya metode pengisian yang berbeda. Jadi untuk 15 menit pertama dia mengisi dengan current 150 mA. Selanjutnya dia akan bisa sampai 500 mA. Jadi walaupun kita sudah set 1000 mA, 500 mA, 250 mA, dia tidak bisa. Dia punya otomatis ya, hanya 150 untuk 15 menit pertama. Selanjutnya jika nantinya kita biarkan hingga 15 menit dia akan otomatis berubah currentnya hanya maksimal 500 mA. Jadi itu ya kelemahannya dari X-Star VX4 menurut saya. Untuk baterai NiMH ini current yang bisa dipakai hanya maksimal 500 mA. Memang baterai charger ini hanya dikhususkan sebenarnya untuk baterai-baterai jenis lithium ion ya. Jadi bukan untuk baterai NiMH, tidak seperti charger-charger SkyRC atau Litokala. Charger X-Star ini dia punya proteksi khusus, punya limit, jadi tidak bisa diatur sesuka hati kita current untuk baterai NiMH.
Secara keseluruhan, charger ini mempunyai banyak fungsi, mempunyai banyak fitur. Namun jika kalian mencari charger untuk Tamiya, RC yang bisa diatur currentnya sesuka hati kalian, mungkin charger ini bukan pilihan yang cocok ya. Jadi mungkin secara kesimpulan di sini saya akan membahas beberapa kekurangan dari charger VX4, yaitu dia mempunyai banyak limitasi ya. Dia tidak bisa diatur sesuka hati kita, tidak bisa dipaksa sampai 3000 mAh atau 3 ampere. Jadi tergantung kapasitas baterainya atau baterainya support atau tidak untuk 3000 mAh. Kekurangan selanjutnya untuk baterai jenis NiMH, charger ini punya banyak sekali limitasi. Seperti tadi hanya bisa 15 menit pertama 150 mAh, kemudian maksimalnya charger ini sampai 500 mAh saja. Menurut saya ini merupakan kekurangan yang cukup besar ya jika kita pengguna baterai NiMH. Tapi tidak perlu khawatir ya teman-teman di sini jika hanya ingin menggunakan chargernya untuk keperluan cas lampu, cas senter, cas mungkin perangkat elektronik lainnya yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi. Charger ini sudah cukup banyak fiturnya dan bagus sekali ya tadi karena ada proteksi-proteksi yang melindungi baterai kalian agar tetap awet dan tahan lama. Oke, mungkin itu dulu review singkat untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Sampai jumpa di review selanjutnya.